Sebelum ada donasi ya saya yang tanggung, karena kan memang si Agus jujur nggak ada duit ya walaupun ada istilahnya nggak seberapa gitu. Jadi untuk maaf, bukan saya lagi ini ya, untuk makannya Agus, untuk tempat tinggalnya Agus memang saya yang tampung. Sampai kedua orang tuanya dijemput dari Aceh, datang ke Aceh, sampai saat ini pun masih ada orang tuanya tinggal di sini. Ikhlas, ridho dunia akhirat, karena saya berpikirnya gini, saya hanya berbuat baik kepada orang yang benar-benar lagi butuh pertolongan. Saya ada chat pribadi pun tentang mutasi ya, karena kan saya sempat minta, itu kan ditutup-tutupi semuanya. Jadi pada saat berjalan donasi sudah besar, sudah banyak, saya nggak ada dikasih akses, diberikan info berapa gitu. Itu artinya maksudnya adalah donasi dari para donatur itu masuknya ke rekeningnya langsung ke pribadi Agus. Iya, karena pada saat Bang Denny Sumargo awalnya kan bilang ke rekening yayasan, tapi ternyata pada saat tayang itu ke rekening Mas Agusnya juga kaget. Itu kenapa bisa berubah gitu? Kok bisa berubah ya? Katanya Bang Denny kan ada di YouTube-nya bahwa dia yang meminta, Mas Agusnya yang meminta secara langsung. Jangan ke rekening yayasan. Jadi Mas Agus yang meminta, yang harusnya donasinya diminta ke yayasan supaya lebih transparan. Betul. Saat itu dia meminta untuk secara pribadi. transfer ke rekening pribadi. Dana donasi yang dipercayakan oleh Mas Agus beserta keluarganya itu masih terdapat di rekening yayasan ya, tanpa adanya potongan apapun juga, tanpa digunakan untuk hal-hal di luar dari pengeluaran Mas Agus. Jangan sampai permasalahan ini berlarut-larut begitu lama. Hari ini kami sudah mengirimkan undangan kepada Agus dan kuasa hukumnya serta pihak-pihak yang terkait dengan pengumpulan donasi guna pengobatan Agus. Novi, kita mediasi. Agus sendiri, nggak boleh ada pengacara, nggak boleh ada kamera. Yang bener aja. Ini orang buta, orang sakit. Kalau perlu Agus di rumah sakit, biar kita yang datang, damaikan. Dia kan dalam kondisi tidak normal. Kenapa ditantang untuk menjadi seorang normal tanpa pengacara? Itu tanpa disadari. Mereka menghina profesi yang mulia ini, pengacara. Jangan kita ini jadi pengacaura. Lo pengacara-pengacara yang lainnya itu jangan baper ya. Jangan baper, jangan ada lagi pengacara ring 1, ring 2, ring 3. Tahu diri juga, kalian itu kan bukan dicari sama Novi. Kalian itu kan cuma menyodorkan diri, ngejelekin kita. Setelah ngejelekin kita, kalian dianggap orang yang memprong gitu. Dan kalau kalian nggak dipakai, jangan bareng yang lagi ngejelekin Novi, jangan lagi ngejelekin yayasan. Jangan, kalaupun kalian mau bertobat, baik cuma saya nggak mau lagi. Pengacara-pengacara yang nyerang saya kemarin, yang mau cari, yang dulu ada beberapa orang tim saya, timnya. Yang nyerang kita nggak mau pakai lagi kalian. Kalian jauh-jauh aja sana. Merasa sakit hati lah, istilahnya kita udah dibantu dengan Mbak Novi awalnya, tapi kenapa dijatuhkan juga gitu. Saudara Novi, tolonglah kalau emang benar yayasan Anda benar, tolong diaudit secara transparan dan berikan fakta-fakta itu pada kami. Katanya juga Novi mau bantu, silakan aja bantu Novi. Tidak pernah tahu uangnya orang, tiba-tiba kalian ditagih. Dibilang 80 miliar, kan tidak nyambung. Kalau memang kamu punya bukti di uangmu ada 80 miliar di situ, ya tinggal laporin aja ke polisi, susah amat. Kan pakai pengacara. Katanya juga Novi mau bantu, silakan aja bantu Novi. Ini karena akibat daripada Denny Sumargo ya, itu dampaknya begini gitu. Makanya saya sama Denny Sumargo saya kasih keras kamu. Kamu telah mencederai tatanan kehidupan saya dengan cara-cara yang menurut saya tidak lazim. Kamu gunakan popularitasmu dan follower kamu untuk memberi contoh yang negatif sehingga mereka meniru seperti itu. Tapi persoalan saya dengan diri itu tersendiri. Emang kalau kamu menangis, terus kamu sedih, kamu teriak, emang saya yang zolim sama kamu? Emang Tuhan tidak tahu? Emang kita tidak celaka kalau tidak zolim sama kamu, kalau zolim sama kalian? Emang kita tidak malu? Menjual kesedihan apa itu sebenarnya nggak ada. Coba bayangkan saja kalau kalian kena, ada kan kalian tidak merasa sedih? Begitulah aku saya rasa. Jadi aku tuh setiap malamnya berarti menangis sampai sekarang. Semua dari awal itu memang untuk apa? Cuman kita kehidupan kita ini kan nggak tentu. Ya namanya pun kami orang susah, macam mana tentu. Kami pun mempergunakan untuk baik, bukan nggak baik. Untuk kehadapan tempat tinggal kami. Lagipun ini rumah-rumah keluarga kami. Alangkah baiknya ada sesuatu yang mereka buat baik untuk kita. Orang yang sakit seperti saya nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan. Gitu, supaya dapat uang donasi. Saya juga itu tidak membenarkan gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian.
Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya? Saya mohon sama kalian. Kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga gitu, apapun yang terjadi, gitu kan. Selamat pagi guys, kali ini gue bakal ngerangkumin acara E-News TV yang undang Agus dan kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tenovi juga. Oke, yang pertama yang menjadi kebingungan gue adalah ketika hostnya ini ngajak Agus salaman ya. Kalau kalian lihat videonya, langsung pas di tangannya hostnya, Agus bisa langsung salaman, lu ngerti nggak? Nggak yang pakai raba-raba dulu atau gimana, langsung lancar salaman, itu pertama. Lalu Agus juga bilang di sini dia tuh trauma banget ya. Karena sama Tenovi ini apa-apa dijadiin story, dimasukin ke medsos. Kita udah nggak perlu tes IQ lagi lah ya. Kita kan tahu ya, gara-gara medsos inilah yang menyebabkan dia dapat donasi banyak. Ya, jadi aneh aja ketika dia bilang trauma karena medsos. Padahal 1,5 M ini terkumpul pun karena dari medsos, diviralin di medsos gitu. Dan kalau berbicara trauma, yang lebih trauma itu sebenarnya netizen ya. Dengan story-nya Farah Tabas atau kuasa hukumnya Agus, sebenarnya kami lah yang lebih trauma. Terus dia bilang juga tim Tenovi ini seakan-akan memojokkan istrinya. Setahu gue Agus, istri lu tuh emang selalu milih duduk di pojokan dengan sendirinya. Istri lu tuh emang suka mojok sambil ngopek-ngopekin tangan lu. Jadi nggak ada yang mojokin istri lu tuh, kagak ada. Terus di sesi ini hostnya nanya tentang pandangan hukum dari bapak ini ya, tentang pemindahan uang ini dari Agus ke yayasan ini, dan beliau menjawab ini bisa termasuk dalam jenis penggelapan gitu. Kalau kata gue, Pak, lu beli token aja sana. Kalau memang di rumah lu lagi gelap ya, karena di sini nggak ada penggelapan. Rumah lu kali yang gelap, tokennya habis. Dan di part inilah yang paling sefek guys, dimana kuasa hukumnya Agus tuh menanyakan legal standing dari yayasan Tenovi atau yang dilakukan sama Tenovi ya. Itu kan kalau nggak ada legal standing dianggap ilegal gitu kan. Dan Pablo Benua dengan jeniusnya menjawab kalau memang itu yang jadi masalah ya, berarti uang yang diterima Agus pun berarti ilegal dong gitu. Ya kan, pinter kan si Pablo. Kalau yang ini nggak tahu, lalu pikir aja sendiri. Di sini hostnya ini nanya ke bapak ini, karena bapak ini kan mewakili para donatur. Hostnya nanya, Pak, bapak mewakili berapa donatur gitu kan. Terus dijawab sama bapak ini ratusan gitu. Terus hostnya juga sempat minta kayak bukti surat kuasa atau bukti chat para donatur yang komplain nggak terima dan lain sebagainya. Lagi pula kita itu juga udah tanda tangan petisi, itu pun cukup mewakili bahwa donatur itu tidak ikhlas, tidak ridho kalau digunakan untuk keperluan selain di luar pengobatan mata Agus gitu. Terus di sini pihak Pablo Benua mengundang Agus dan kuasa hukumnya untuk mediasi yang ngobrol secara kekeluargaan di hari Jumat. Dan kalian tahu jawabannya apa? Kuasa hukum Agus nggak mau pakai acara mediasi ngobrol kekeluargaan atau apapun, nggak mau. Tapi kalau uang 1,3 M-nya dikasih di hari Jumat itu secara langsung, baru dia mau datang ya. Dan si Pablo Benua akhirnya nanya nih sama Agus, Gus, gue mau tanya sama lu dari hati lu aja deh, dari hati lu, jangan dari kuasa hukum lu. Lu mau nggak datang ketemu Tenovi, ketemu kami baik-baik atau apa? Ternyata dia diem-diem aja, katanya nggak mau. Dia ngikutin si kuasa hukumnya. Pokoknya kalau tuh duit 1,3 M balik langsung, baru dia mau. Terus katanya si Agus ini mau ke Singapura sama Bapak Krisna Mukti ya. Terus di sini Pablo juga bilang kalau kuasa hukum mereka itu udah ngirim surat beberapa kali ke Agus dan dicuekin. Agus pun mengiyakan gitu. Makanya lain kali jangan kirimin surat, langsung aja kirimin santet. Gimana Bang? Siapa? Pihak Novi kan masih revisi untuk laporan, kita belum ada rencana untuk melaporin ke depan. Awalnya kan orang Novi cepat laporin, cepat buru-buru, saya pengen lihat kehebatan kalian melaporin Agus. Bukan deh, pengen lapor Agus, bikin Agus takut aja, terus dia takut dilaporin, udah laporin supaya nggak ada takutnya lagi. Agus kemungkinan minggu ini harus diperiksa di Paspor Berasan, terus besok di Jakarta lagi atau jadwal udah siap. Memang ada operasi takutnya nanti infeksi. Ini keluarga masih banyak kawan. Ini belum mobilnya. John LBM itu masih pinter orang. Awalnya udah mulai pinter kan, di belakangnya saya sadar kan. Kalau dia ingin Agus pasti ada, tapi itu dengan LBM oke lah. Kalau kan nggak bisa, Novi nggak bisa digituin, harus dilaporin polisi. Itu pun polisi sadar sana buat Denny, buat Denny udah lah. Kan kamu menilai diri Nampace itu dengan cara-cara mendatangi rumah kan. Ini masalah lu yang buat, lu yang bilang buat tahe,
Habis itu lu bilang nyari gue cuma bilang lu menghina gue, lu berani ketemu gue, berani injak rumah gue, kiri rumah sakit kanan kuburan. Itu memang omongan saya. Kalau kau menghina merendahkan saya, kok dibalik cerita saya mau dipukul ya, ini nggak begitu, lu akan sadar nanti itu di BAP lu sadar kenapa gue seperti itu. Harusnya lu yang bilang ini ya, semoga saya dewasa, saya kurang dewasa. Ini lu udah bikin gue, lu bilang gue yang pahat dewasa kan gak nyambung. Justru ketenangan dan kedewasaan gue itu tampil ketika gue menghargai tamu. Gue nggak tonjok lu kan sombong bilang kau itu, tau gak? Bukan keluarga saya panas-panasin yang harga diri, tapi gue yang galak-galak gara-gara menghormati lu datang ke rumah gue minta dipukul gak pukul. Gue udah ejek keluarga gue, kok Farhat diem gitu, gituin orang, makanya gue ngambek gitu. Cuman marah gue anak joklo, gue langsung laporin ke polisi, itu doang masalahnya. Pesan buat Allah, Siapkan memang kalian punya persiapan, siapkan pengacara, cari uang buat bayar pengacara, cari semua sehingga kamu bisa tenang dan nggak stres. buat Nopi, Buat Nopi, siapkan aja nanti jawaban di BAP. terakhir buat netizen. Kembalikan uangnya Agus ya, biar Agus tidak membantu orang lain lagi. Buat netizen, itu Agus sudah kita beneran, awas menghina lagi ya. Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh karyawan yang masih terus berjalan untuk pengobatan. Kendati demikian, Agus menyebutkan kondisi penglihatan matanya masih seperti sebelumnya. Ya, masih biasa-biasa saja. Belum ada perubahan. Belum operasi soalnya, kata Agus di daerah Menteng. Agus menyebut kondisi mata kirinya sudah tertutup sedangkan mata kanan masih bisa melihat cahaya. Yang sebelah kiri sudah ketutup. Kalau yang sebelah kanan masih bisa lihat cahaya, masih bisa lihat warna-warna. Tapi sekarang sudah buram lagi kayak biasa lagi, tutur Agus. Agus mengatakan potensi untuknya kembali melihat sangatlah kecil. Kalau untuk potensi melihat katanya sih kemarin tuh udah nggak ada, karena saraf-sarafnya banyak yang lemah. Jadi kata dokter, meski demikian, Agus memiliki keinginan kuat agar matanya segera mendapatkan tindakan operasi agar bisa kembali bekerja. Hal itu disampaikan Farhat Abbas selaku kuasa hukum Agus. Agus sudah enggak tahan, pengen segera dioperasi, ingin bekerja kembali meskipun buta. Agus ingin bekerja kembali, tanya Farhat. Pasti, jawab Agus. Diketahui, Agus Salim merupakan korban penyiraman air keras yang mendapatkan donasi 1,5 miliar. Namun, uang donasi Agus sempat terpakai oleh keluarganya untuk membayar hutang. Mendengar hal itu, Novi YouTuber mengumpulkan donasi Agus Salim langsung meminta transparansi aliran dana tersebut. Gara-gara hal itu, uang donasi yang awalnya berada di rekening Agus dipindahkan ke rekening Yayasan Rumah Peduli Manusia. Lantas saja membuat warganet heboh. Kelanjutannya, Agus ingin berujuk berdamai pada hari ini untuk membahas semua permasalahan-permasalahan yang terlalu jauh. Bagaimana menurut Anda? Semoga mendapat jalan tengah yang baik.